Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, si cupu-cupu. Di video kali ini gue bakal bahas tentang Apple Pro RAW supaya kalian bisa jadi iPhone 12 Pro user yang sesungguhnya. Dan tenang aja, di sini gue bakal bahas dengan cara secupu mungkin supaya paling nggak kalian tahu intinya dan habis ini bisa langsung dicoba. Yaudah, nggak pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Sebelum kita masuk ke Apple Pro RAW, gue mau jelasin basicnya dulu ya guys, yaitu RAW. Nah, apa sih itu RAW? Jadi ini adalah suatu file format yang masih belum diproses atau bisa dibilang kayak masih mentah lah. Tapi di dalamnya itu mengandung banyak informasi berharga untuk foto tersebut. Nah, karena dia masih mentah, jadi kalau kalian lihat langsung tuh gambarnya agak pucat dan gak enak dilihat deh. Makanya ini kalian mesti masak dulu gambarnya supaya bisa memunculkan potensi dari suatu gambar tersebut dengan cara diedit fotonya. Terus bedanya dengan JPEG apa? Jadi kalau RAW itu yang masih mentah, kalau JPEG itu adalah yang udah jadi guys. Jadi udah enak dilihat, bisa langsung kalian posting ke sosial media kalian. Sampai sini gimana? Jelas nggak? Apa? Masih belum? Tenang. Gua kasih perumpamaan yang sederhana nih ya. Jamin habis ini kalian pasti nangkep deh. Jadi kalau RAW itu kalian bisa mikir kalian ke pasar, kalian beli ayam yang masih mentah nih guys. Sedangkan JPEG, kalian itu pergi ke KFC, beli yang udah jadi yaitu fried chickennya itu sendiri. Si fried chicken ini udah ada koki yang masak dan kalian bisa langsung makan ya guys. Terus buat rasanya gimana? Ya kalian terima aja ya karena emang udah jadi. Cuman kalian kan masih bisa ubah-ubah kayak misalnya kasih cabe, saus, atau lada nih. Tapi buat RAW, kalian sendirilah yang jadi kokinya ya guys. Jadi kalian yang nentuin nih gimana masaknya dan rasanya bakal kayak gimana, kalian yang putusin. Nah, jadi balik lagi ke foto. Dengan RAW ini kalian yang nentuin ntar hasil gambarnya itu bakal kelihatan jadi apa. Dengan cara kalian edit di aplikasi foto editor. Jadi ingat ya, RAW itu adalah file yang masih mentah. Jadi kalian punya banyak fleksibilitas untuk memodifikasi fotonya. Sedangkan JPEG itu udah jadi, udah mateng. Dan kalian bisa sih melakukan modifikasi, tapi nggak terlalu banyak guys. Terus apa sih itu Apple Pro RAW? Kalau balik lagi ke perumpamaan kita, kalian bisa mikir Apple Pro RAW itu adalah ayam mentah yang udah dibumbuin ya guys. Jadi bisa aja misalnya kalian kasih bumbu kuning atau bumbu barbecue atau apa. Nah, bumbu-bumbunya itu diantaranya Smart HDR, habis itu ada Deep Fusion ataupun Night Mode-nya si iPhone 12. Jadi singkatnya, Apple Pro RAW itu adalah RAW format yang udah di-enhance dengan fitur-fitur tersebut guys. Jadi nggak mentah-mentah amat, tapi tetap ya kalian mesti edit atau masak foto ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk sekarang, fitur ini cuma tersedia di iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Kenapa di dua itu? Karena selain didukung dengan A14 Bionic chip, dia juga punya RAM yang lebih besar, yaitu 6GB. Yang mana untuk menghasilkan format Pro RAW ini dibutuhkan chipset dan RAM yang memadai ya. Jadi kalian bisa bayangin nih, untuk sekali jepret aja, di belakang layar itu dia ada ambil banyak gambar loh. Habis itu digabungin jadi satu, supaya bisa menghasilkan informasi yang berguna buat kita ntar waktu kita edit. Makanya sebagai informasi juga, file size dari format Pro RAW ini lebih gede berlipat-lipat ya guys. Segede apa? Nanti kita bahas di belakang. Nah, cara aktifinnya gimana? Yang pertama dan paling penting itu kalian mesti update dulu iOS kalian ke 14.3. Kalau udah, kalian bisa ke settings, kamera, format, terus Apple Pro RAW-nya dinyalain deh tuh. Nantinya di aplikasi foto kalian bakal ada icon RAW-nya di sana. Dan ingat ya, sekarang itu cuma ada di foto doang, nggak ada di tempat lain kayak misalnya di video atau portrait mode. Oke, untuk contoh pertama gue langsung kasih lihat kalian edit pakai editornya bawaan si Apple. Yang simple aja deh, di sini gue ada dua gambar identik, yang satu RAW, yang satu lagi JPEG. Dan untuk yang RAW kalian bisa lihat ya, di sini ada tulisan RAW kecil di kiri atas nih. Dan kalau kalian lihat di sini, ini adalah gambar backlight yang pastinya banyak spot-spot hitam yang kagak kelihatan jelas guys. Dan biasanya untuk keluarin ini kalian bisa naikin shadow-nya. Jadi di sini gue coba edit langsung dan kita cari shadow-nya. Kalian bisa langsung naikin ke 100. Nah, kalian kelihatan ya. Sekarang jadi ada informasi di sekitar spot sini. Ini untuk JPEG-nya. Gue coba langsung nyalain lagi ke RAW-nya ya. Nah, kita ke shadow. Jadiin 100%. Dari sini kelihatan ya, saat kita set ke 100, informasinya lebih banyak kelihatan di RAW nih. Kalian bisa lihat di sini nih. Dan di sini juga. Kalau dibanding sama JPEG kita, yang di sini nih, lebih gelap, nggak terlalu kelihatan. Sedangkan kita udah fullin.
Jadi ini sesuai dengan pengertian kita di awal ya, kalau pakai RAW itu lebih banyak informasi di dalamnya, jadi kita punya lebih banyak fleksibilitas untuk menampilkan detail dari gambar tersebut. Lanjut kita ke gambar kedua, di sini kita pindah ke Mac aja ya guys. Di sini gue pakai software Lightroom, yang kebetulan jadi malu, gue masih trial 7 hari nih guys. Gue coba ini cuma buat video ini doang. Nah, kalau kalian lihat di sini, gue ada 2 pasang gambar. Kalau kalian lihat juga untuk file size-nya itu kayak yang gue bilang, dia ini untuk yang RAW itu 20-an megabyte ya, yang di sini tuh formatnya itu DNG untuk yang RAW nih. Untuk JPEG-nya itu kecil kok, antara 2 sampai 5 megabyte. Di sini ada foto yang lain juga, dia 17 megabyte dan 2,5 megabyte doang untuk yang JPEG-nya. Oke, kita lihat di foto pertama ini, gue di Orchard. Dan di sini tuh kalian lihat untuk RAW-nya itu kayak yang gue bilang di awal itu bener-bener jelek banget ya, pucet, hitam, gelap, nggak terlalu kelihatan. Nah, sedangkan yang JPEG-nya itu ya emang udah bagus, udah jadi, udah matang diproses. Nah, pertama hal yang mesti kita lakukan, kita highlight-nya dikecilin buat memunculkan si awannya itu sendiri guys. Habis itu jangan lupa shadow dinaikin buat menerangkan bagian-bagian yang gelap. Nah, mungkin di sini exposure-nya juga diterangin dikit. Nah, ini kalau kita bandingin, mungkin yang JPEG gua naikin dikit kali ya shadow-nya ya, biar imbang nih. Ya, kurang lebih udah sama lah ya. Nah, dari sini gue mau kasih lihat ke kalian perbandingan gambar antara si RAW sama JPEG. Nah, di sini gue coba zoom ke puunnya nih. Sedangkan kalian coba lihat yang JPEG ini agak berantakan ya, nggak terlalu berbentuk nih, dan noise-nya itu juga lumayan. Ini kalau kita bandingin sama RAW-nya, ini kalian masih lihat ya daun-daunnya ini hijaunya masih kelihatan smooth sih ya. Dan ini aduh udah kayak nggak berbentuk lah. Dan satu lagi gue mau kasih lihat ke kalian di sini. Kalian lihat tiangnya nih ya, tiangnya nggak kelihatan apa-apa ya di sini ya, nggak terlalu banyak detail informasi yang dikasih di sini. Sedangkan kalau gue coba pindah ke RAW, nah ini lumayan ya, kalian lihat nih ada detailnya dari si tiang itu sendiri. Oke, untuk terakhir gue coba di night shot-nya. Di sini gue ada di Vivo City, ini ada Marche, ini yang untuk RAW-nya. Dan ini untuk yang JPEG-nya. Dan kalian lihat RAW-nya ini agak berantakan ya. Tulisan Marche-nya itu silau banget. Dan yang pertama kali kita mesti lakukan itu turunin highlights-nya. Supaya nggak terlalu silau banget tulisan Marche-nya ini. Oke. Udah lumayan mending. Sekarang gue coba lakuin juga dikit ke si JPEG-nya. Highlights-nya diturunin. Nih, kalian bisa perhatiin nggak? Kalau highlights-nya untuk JPEG gue turun, ini seakan-akan kayak hampir semuanya jadi gelap ya. Ini ngebuktiin kalau informasi di JPEG itu nggak terlalu akurat ya. Lebih akuratan di RAW-nya. Karena saat RAW-nya kita mainin highlights-nya, dia itu cuman ngeubah lebih ke si tulisan Marche-nya doang nih. Dibikin nggak terlalu silau. Sedangkan kalau di JPEG-nya, tuh, jadi hampir semuanya jadi gelap. Nah, itu satu. Nah, lanjut gue pengen kasih coba shadow-nya. Kita pengen liatin nih bagian yang hitam-hitamnya itu, kita pengen keluarin awannya. Nah, ini lumayan kan? Jadi kelihatan awannya. Dan sekarang gue lanjut ke JPEG-nya, gue gedein. Ini highlights-nya mungkin dinaikin dikit. Oke. Exposure mungkin bisa diterangin dikit juga. Oke. Dari sini kalian lihat pertama awannya untuk yang JPEG ini nggak terlalu kelihatan ya, nggak sedetail punya si RAW. Dan kalian lihat nih, ada gambar yang bocor di sini saat kita naikin shadow-nya sama exposure-nya. Ini gue ngeliat sih gambar dari Marche-nya, ijo-ijonya nih. Jadi dari sini udah kelihatan ya guys, perbandingan dari si RAW sama si JPEG-nya, dimana RAW itu lebih banyak informasi dan JPEG-nya itu ya karena emang udah jadi, udah nggak banyak informasi yang ada di dalam, jadi udah kekompres, makanya file size-nya pun lebih kecil dia. Terus misalnya lagi nih, jiwa art kalian bergejolak dan kalian bilang, wah gua nggak suka warna hijaunya di tulisan Marche ini nih. Yaudah, kalian bisa ganti pakai yang namanya color mixer. Dan di sini kalian tinggal pilih yang warna mana nih, hijau, kalian tinggal ganti aja nih, misalnya jadi warna kuning. Ini tinggal mainin aja sih sebenarnya. Saturation-nya, luminance-nya.
Nah, misalnya kayak begini nih. Terus misalnya kalian pengen ubah lagi gedung di belakangnya jadi berwarna. Tuh. Jadi bisa banget kalian melakukan modifikasi yang sangat fleksibel di RAW ini, guys. Satu lagi misalnya kalian lihat kebanyakan noise di sini, kalian bisa ubah di noise-nya nih. Nah, tuh jadi lebih mendingan ya. Untuk noise-nya kalian fullin aja ke 100. Jadi lebih mendingan. Dan ini adalah hasil jadinya, ini originalnya. Gimana guys? Jadi kelihatan ya guys, dengan shoot in RAW ini banyak informasi yang bisa kita maksimalin untuk menyajikan gambar yang kita inginkan. Tapi gue juga ngerti sih, nggak semua orang punya waktu buat setiap jepret itu mesti diedit dulu, dibagusin, baru bisa upload ke sosial media. Jadi kalau butuh yang cepat dan ekspres, langsung aja pakai JPEG. Dan kalau lihat sekilas dari hasil JPEG-nya Apple ini juga oke banget sih guys. Dengan computational fotografinya Apple ini, mulai dari Smart HDR, habis itu diffusion sama night mode-nya. Oh iya, satu lagi yang diingat buat jadi bahan pertimbangan kalian adalah file size-nya ya. Karena kalian tahu nih, kalau shoot in RAW itu bisa berlipat-lipat size-nya daripada JPEG. Oke, terakhir jadi menurut gua shoot in RAW ini buat pro user yang pertama ini buat orang yang benar-benar detail dengan hasil gambarnya. Terus yang kedua ini yang berbau artistik nih ya. Jadi dengan memaksimalkan fleksibilitas si RAW ini, kalian bisa bikin gambar sesuai dengan yang kalian inginkan, berkreasi nih. Kayak di contoh foto terakhir yang gua kasih lihat. Yang mana kita bisa menciptakan suatu mood atau karakter tersendiri dari suatu gambar yang biasa aja jadi luar biasa. Yaudah, segitu dulu kuliah singkat dari si cupu ini. Dan gue yakin sih kalau kalian ngikutin dari awal, ini pengetahuan yang lumayan bagus ya. Dan kalian bisa langsung mengaplikasikannya kalau kalian ada iPhone 12 Pro atau Pro Max-nya. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung serbu kolom komentarnya. Buat kalian yang benar-benar expert, mungkin kalau ada yang kurang, bisa share pengalamannya atau pengetahuannya di situ ya. Yaudah, jangan lupa like dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Jangan lupa subscribe. Kalian bisa mikir Apple Pro. Terus apa sih itu Apple Pro? Kalau balik lagi ke perumpamaan kita, kalian bisa mikir